Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang yang berbahagia ini menunggu iqamah zuhur, maka insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian akhir dari Kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita masih di bab yang keempat, yaitu peringatan dari akhlak yang buruk, dan ini adalah pertemuan yang ke-74 dalam pembahasan ini. Di siang ini kita berada di bulan yang baru, 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 26 November 2025 Masehi. Insyaallah kita akan selesaikan pembahasan di bab 4 ini. Ada 3 hadis yang tersisa, yaitu di hadis yang ke-35, berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ini termasuk akhlak yang buruk. Kemudian kafarah bagi pelaku ghibah, yaitu tebusan bagi orang yang melakukan gunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Dan yang hadis yang ke-37, yaitu larangan berbantah-bantahan. Ini 3 hadis insyaallah akan kita selesaikan di bab yang keempat, dan insyaallah untuk kedepannya kita masuk bab yang kelima, motivasi berakhlak mulia. Hadis yang ke-35, an Bahz bin Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil ladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lahu. Hadis ini dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi ini cucu sampai kakek meriwayatkan. Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wail, celakalah, kata Nabi SAW, lil ladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, yaitu celaka bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Wailul lahu, celakalah ia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, kemudian Imam Tirmizi, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis tentang berdusta ini banyak yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, wa iyyakum bil kadzib, jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta membawa seorang kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Kata Nabi SAW, dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Jadi tidak boleh berdusta yang tujuannya membuat orang tertawa, ini tidak boleh. Contoh yang ada di zaman kita sekarang yaitu stand up komedi. Itu dusta, berbohong
pelawak-pelawak yang membuat orang tertawa, yang menghibur orang lain, tetapi jiwanya sendiri, hatinya sendiri tidak bisa menghiburnya. Bukankah kita melihat beritanya pelawak itu mengkonsumsi narkoba untuk membahagiakan dirinya? Nah, ini larangan di dalam agama kita, meskipun itu membuat orang berbahagia, tetapi tidak boleh. Ini kedustaan. Hadis yang lain, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan. Wa in kana maziha, meskipun dia bercanda. Tidak boleh. Tidak boleh kita berdusta meskipun bercanda. Kejujuran adalah sifat baik bagi kaum muslimin dan muslimah. Jadi kedustaan sebagaimana tadi adalah mengantarkan kepada fujur, dan fujur itu mengantarkan kepada siksa neraka. Ada di zaman Nabi SAW, Nabi mencandai sahabat tetapi dengan kejujuran. Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, qala inni la aqula inna haqqa. Ya Rasulullah, engkau mencandai kami. Jadi Nabi SAW ada juga bercanda, tetapi Nabi bercanda tidak dengan dusta. Kata Nabi SAW, benar, namun aku bercanda kecuali dengan perkataan yang benar. Ini Nabi SAW pernah bercanda tetapi dengan kebenaran. Salah satu contoh canda Nabi SAW itu adalah ada seorang nenek-nenek yang menjumpai Nabi SAW mengenai apakah beliau itu bisa masuk surga. Lalu Nabi SAW menjawab, di surga itu tidak ada orang tua, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek. Lalu sedihlah nenek ini. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya penduduk surga itu umurannya sekitar 33 tahun. Jadi penduduk surga itu tidak ada yang tua, tidak ada yang beruban. Rata-rata berumur 33 tahun. Dan itu umur sedemikian adalah umur yang gemilang, umur yang berprestasi, umur yang kuat fisik dan jasmaninya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang banyak tertawa. Bagaimana keadaan orang yang banyak tertawa? La tuksirud dhahak, kata Nabi SAW. Janganlah engkau banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahaki tumitul qalb. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Orang yang banyak tertawa akan mematikan hati. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang membuat orang lain tertawa dengan berdusta. Maka kata Nabi, wailul lahu, celakalah dia. Tapi kita cukupkan hadis yang 35, pembahasannya kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ke-36. Kafarah bagi pelaku ghibah, yakni tebusan bagi orang yang telah menggunjing, yang membicarakan aib saudaranya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, kaffaratu man igtabatahu an tastaghfiralah. Kafarah jika engkau menghibah orang lain adalah engkau memohon ampun baginya. Rawahul Harits bin Abi Usama bi sanadin dhaif. Diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usama dan sanadnya lemah. Ibnu Hajar Al-Asqalani melemahkan sanad ini. Namun dari hadis ini dijelaskan oleh ulama kita ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk agar bagi kita yang terlanjur membicarakan aib, membicarakan kejelekan saudara kita, agar mendapatkan keringanan atau mendapatkan ampunan. Yang pertama, yaitu tidak perlu meminta maaf. Yang pertama, cukup dengan mendoakan orang yang telah kita ghibahi. Seperti misalnya kita menggibahi si fulan, lalu kita tidak minta maaf kepada si fulan, tetapi kita mendoakannya. Sebagaimana hadis ini, kafaratu man istabtah, kata Nabi, astaghfiralahu, yaitu
kafarah bagi orang, tebusan bagi orang yang telah menghibah saudaranya, itu dengan mendoakannya, mendoakan kebaikan agar diampuni, agar dirahmati dan seterusnya, agar akan dimudahkan kehidupannya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan meminta maaf dan mendoakannya. Dengan meminta maaf dan mendoakannya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirham." Barang siapa yang menzalimi saudaranya, baik menjatuhkan kehormatannya atau kezaliman yang lain, hendaklah yang meminta dihalalkan di mana hari sebelum datangnya hari kiamat yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadrin mazlamatin wa in lam takun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibi fahumila alaih. Lalu kata Nabi, seandainya ia mempunyai amal saleh, maka amal salehnya akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang telah dilakukannya. Apabila ia tidak mempunyai kebaikan, maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi yang akan diambil atau yang dipikul darinya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya jika Anda menceritakan kejelekan orang lain, maka yakinlah itu akan menjadi hutang yang harus Anda bayar di akhirat kelak. Adapun yang ketiga, yaitu dengan melihat situasi. Lihat situasinya. Apakah kita meminta maaf lalu kita akui kita telah membuat menggibahinya? Lihat. Apabila di situ timbul mudarat, orang yang kita gibahi menjadi benci bagi kita dan seterusnya, maka itu tidak usah dilakukan. Cukup dengan mendoakannya saja. Cukup dengan mendoakannya saja. Baik. Itu hadis yang ke-36, dan ini adalah hadis terakhir, hadis yang ke-37, berbantah-bantahan, larangan berbantah-bantahan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ila Allahil aladul khasam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berbantah-bantahan. Ini di zaman kita, baik itu di dunia nyata, di tempat duduk dimanapun tempat duduknya, maupun itu di masjid, di kafe atau dimanapun, ini sering orang padahal dia salah tetapi tidak mau kalah. Bahasa kitanya, bahasa orang awak, jangankan kalah, podo pun tidak namuah. Ini tidak boleh. Kalau kita sudah di dalam keadaan salah, ya akui kita salah. Jangan sampai kita berbantah-bantahan terhadap orang yang itu kita berada dalam kesalahan. Tidak boleh. Jadi prinsip jangankan kalah bodoh pun tidak namuah, itu adalah prinsip apabila kita dalam keadaan kebenaran. Namun jika itu adalah kesalahan, maka akui kesalahan, kita berpindah kepada kebenaran. Dan ada juga hadis yang menjelaskan bahwasanya seandainya kita benar lalu kita diam, tidak berbantah-bantahan, maka Nabi SAW menjanjikan bagi kita surga yang dekat dengan beliau SAW, karena kita menjauhi sifat atau sikap berbantah-bantahan. Ini adalah beberapa hadis, yang 3 hadis terakhir dalam bab yang keempat, peringatan dari akhlak yang buruk, yang mana yang tadi kita telah bahas hadis yang ke-35, berdusta untuk membuat orang lain tertawa, itu dilarang dalam agama kita. Yang ke hadis yang ke-36, yaitu kafarah, tebusan bagi orang yang telah menggibahi saudaranya. Dan yang terakhir, hadis yang ke-37 adalah larangan berbantah-bantahan. Semua yang kita sebutkan tadi itu termasuk pada bab yang keempat, peringatan akhlak yang buruk. Dan alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, di tanggal 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 26 November 2025 Masehi, kita selesaikan bab 4 dalam pembahasan kita di Kitabul Jami'. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita masuk bab yang kelima, yaitu motivasi berakhlak mulia atau akhlak yang baik. Demikian yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Maka kita akhiri perjumpaan kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.